Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bareng saya Gary Gustaman pada pembelajaran Seni Budaya SMK kelas 10 semester 2. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas apresiasi seni budaya Nusantara. Tujuan pembelajaran apresiasi seni budaya Nusantara ini yaitu 1. Memahami konsep apresiasi seni budaya Nusantara. Yang kedua, memahami langkah dan tahapan apresiasi seni budaya Nusantara. Yang ketiga, menerapkan apresiasi seni budaya Nusantara. Dan yang keempat, melaksanakan peniruan karya seni budaya Nusantara. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya, kita lihat dulu video yang satu ini. Nah, di dalam video tadi, ada orang yang sedang melakukan atau sedang berkreasi seni budaya Nusantara. Ada juga orang yang sedang mengapresiasi seni budaya Nusantara. Jadi, setelah melihat video tersebut, menurut kalian, apa pengertian apresiasi seni budaya Nusantara? Oke, kita lanjutkan materinya. Di dalam materi apresiasi seni budaya Nusantara, ada konsep apresiasi seni budaya Nusantara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, apresiasi memiliki dua pengertian, yaitu 1. Kesadaran terhadap nilai seni dan budaya. Kedua, penilaian atau penghargaan terhadap sesuatu yang bermakna penilaian untuk mengukur kualitas sesuatu. Jika diartikan secara luas, kegiatan apresiasi dapat dimaknai sebagai kegiatan mengamati, menanggapi, dan menghayati untuk menemukan kualitas dan nilai dari suatu bentuk. Apresiasi dapat ditunjukkan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang seni dan budaya. Kegiatan apresiasi dalam bidang seni dan budaya dapat terwujud dalam tindakan-tindakan sederhana. Contohnya, seseorang yang terkagum-kagum atau merasa bahagia ketika melihat suatu karya seni. Tanpa disadari, ia telah melakukan apresiasi terhadap karya seni tersebut. Menurut Sudarso, pada tahun 1990, apresiasi seni budaya bermakna mengerti dan menyadari sepenuhnya seluk-beluk suatu hasil seni, serta
menjadi sensitif terhadap segi-segi estetisnya, sehingga mampu menikmati dan menilai karya seni tersebut dengan semestinya. Sementara itu, menurut Rollo May, melakukan apresiasi terhadap suatu bentuk kreasi seni merupakan suatu tindakan kreatif. Jadi, menurut kalian sendiri, apa itu pengertian dari apresiasi seni budaya Nusantara? Tuliskan jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa cantumkan nama dan kelas. Apresiasi yang ditunjukkan oleh setiap orang berbeda satu sama lainnya. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari perbedaan tingkat ilmu pengetahuan, pemahaman, pengalaman, status sosial, hingga kondisi internal dalam diri seseorang, seperti kondisi fisik, psikis, dan mental. Contohnya, ketika menonton pertunjukan teater, seseorang yang terbiasa menonton pertunjukan teater akan memberikan apresiasi yang berbeda dibandingkan dengan orang yang pertama kali menonton pertunjukan teater tersebut. Orang yang terbiasa tersebut dapat memberikan apresiasi yang tinggi karena telah memahami seluk-beluk teater. Sementara itu, orang yang baru pertama kali menonton pertunjukan teater dapat menunjukkan dua kemungkinan reaksi: merasa kagum atau merasa bosan dan tidak tertarik untuk menonton teater lagi di kemudian hari. Kondisi tersebut menunjukkan perbedaan apresiasi yang disebabkan oleh perbedaan pengalaman yang dimiliki setiap orang. Poin selanjutnya yaitu jenis-jenis apresiasi seni budaya. Pada dasarnya, apresiasi seni budaya dibagi berdasarkan dua kategori, yaitu berdasarkan pendekatannya dan berdasarkan tingkatannya. Berdasarkan pendekatannya, apresiasi terbagi menjadi dua, yaitu apresiasi pasif dan apresiasi aktif. Sementara itu, menurut tingkatannya, apresiasi terbagi menjadi tiga, yaitu apresiasi empatik, apresiasi estetik, dan apresiasi kritik. Jenis apresiasi menurut pendekatannya. Apresiasi menurut pendekatannya bermakna kegiatan apresiasi yang dilakukan dengan beberapa metode. Metode atau pendekatan yang diterapkan oleh setiap orang ketika melakukan apresiasi seni budaya berbeda satu sama lain. Ada yang melakukan apresiasi secara pasif, ada juga yang melakukan apresiasi secara aktif. Apresiasi pasif yaitu kegiatan apresiasi yang bersifat serta-merta dan tidak melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap bentuk karya seni yang diamati. Kegiatan apresiasi pasif umumnya dilakukan oleh masyarakat awam yang tidak terlalu melek seni atau tidak memahami seni secara mendalam. Apresiasi pasif ditunjukkan melalui penilaian bagus tidaknya suatu karya seni setelah menyerap suatu karya seni menggunakan panca indera. Contohnya, seseorang yang menonton pertunjukan Reog Ponorogo menganggap bahwa pertunjukan tersebut sangat menarik dan indah, mulai dari tarian, kostum, hingga musik pengiringnya. Namun, seusai menonton, ia tidak mencari informasi lebih lanjut mengenai pertunjukan tersebut, misalnya informasi mengenai sejarah ataupun seluk-beluk penyusun pertunjukan tersebut. Sikap yang demikian menunjukkan adanya apresiasi pasif. Selanjutnya, apresiasi aktif, yaitu kegiatan apresiasi yang ditunjukkan secara mendalam, termasuk setelah menilai suatu bentuk dan hasil karya seni secara pasif atau apresiasi pasif. Berbeda dengan apresiasi pasif,
seseorang yang melakukan apresiasi aktif akan mencari informasi lebih lanjut mengenai bentuk karya seni yang baru saja ia nikmati. Apresiasi aktif juga menunjukkan tingginya minat seseorang terhadap suatu bentuk karya seni yang dihasilkan seniman. Apresiasi aktif kemudian melahirkan dua hal, yakni pendekatan aplikatif dan pendekatan kesejarahan. Pendekatan aplikatif dimaknai sebagai upaya yang dilakukan seseorang untuk menunjukkan apresiasi dengan cara terjun langsung ke dalam bentuk seni yang ia sukai. Contohnya, seseorang yang menyukai seni lukis akan mempelajari cara melukis. Seseorang yang menyukai seni tari akan bergabung dengan sanggar seni tari, dan seseorang yang menyukai seni peran akan bergabung dengan kelas akting atau grup teater untuk mengasah kemampuan beraktingnya. Pendekatan aplikatif juga dapat dilakukan seseorang dengan mencari tahu tentang cara mempelajari suatu bentuk seni budaya melalui berbagai media seperti buku atau internet, atau dengan mendatangi studio, sanggar, dan galeri seni. Contohnya, seseorang yang terpesona dan tertarik untuk mempelajari tari gambyong secara otodidak dapat mempelajari tentang cara menari gambyong dengan mengakses situs penyedia video di internet. Selanjutnya, pendekatan kesejarahan yang dapat dimaknai sebagai upaya apresiasi yang dilakukan seseorang dengan cara menelusuri asal-usul dan sisi sejarah dari suatu bentuk karya seni. Pendekatan kesejarahan juga dikenal sebagai penelusuran riwayat. Pendekatan kesejarahan dapat dilakukan dengan banyak cara, di antaranya dengan mencari informasi pada sumber tertulis dan internet, serta bertanya langsung kepada pihak-pihak yang dirasa cukup kompeten dan memiliki pengetahuan terkait karya seni yang bersangkutan. Pihak-pihak tersebut dapat berupa seniman, para tetua, hingga keluarga. Selanjutnya, jenis apresiasi menurut tingkatannya. Menurut tingkatannya, apresiasi seni terbagi menjadi 3, yakni apresiasi empatik, apresiasi estetis, dan apresiasi kritik. Apresiasi empatik dapat dimaknai sebagai upaya penilaian berdasarkan unsur-unsur serapan atau tangkapan panca indera. Selain melibatkan panca indera, apresiasi empatik juga berkaitan dengan pemikiran dan perasaan seseorang. Hasil dari tangkapan panca indera akan mempengaruhi pikiran dan perasaan seseorang, sehingga orang tersebut dapat memberikan penilaian baik tidaknya suatu bentuk seni yang sedang ia nikmati. Contohnya adalah seseorang yang terkagum-kagum saat melihat pertunjukan wayang orang yang diiringi dengan alunan musik gamelan. Perasaan kagum tersebut muncul akibat keindahan yang ia tangkap melalui mata dan telinga. Selanjutnya, apresiasi estetis. Apresiasi estetis dapat dimaknai sebagai upaya penilaian terhadap suatu bentuk karya seni melalui pengamatan dan penghayatan. Berbeda dengan apresiasi empatik yang terbatas pada tangkapan panca indera, apresiasi estetis mengeksplorasi unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dari suatu karya seni. Unsur-unsur tersebut meliputi bentuk, tampilan, isi, hingga hal-hal yang melatar belakangi seniman dalam menciptakan karya tersebut. Contohnya, seseorang yang melakukan pengamatan dan penghayatan terhadap lukisan-lukisan potret realis. Salah satu contoh karyanya yaitu lukisan potret Bung Hatta. Ia akan mengamati bagaimana kemiripan antara lukisan dengan wajah asli Bung Hatta, media apa yang digunakan untuk membuat lukisan tersebut, warna yang digunakan,
teknik pembuatan, hingga tujuan yang melatar belakangi penciptaan karya tersebut. Selanjutnya, apresiasi kritik. Apresiasi kritik dapat dimaknai sebagai upaya penilaian yang lebih kompleks dengan melibatkan beberapa kegiatan seperti klasifikasi, deskripsi, tafsiran, analisis, evaluasi, dan kesimpulan. Apresiasi kritik umumnya diberikan oleh orang-orang yang telah lama mendalami dan memiliki pengetahuan yang luas terkait suatu bidang seni, seperti kritikus seni. Apresiasi kritik tidak hanya terbatas pada penilaian bagus tidaknya suatu karya seni, tetapi juga pemberian masukan, saran, deskripsi, dan evaluasi terhadap karya seni tersebut. Artinya, apresiasi kritik lebih menekankan sisi objektif dibandingkan sisi subjektif saat melakukan penilaian. Dengan demikian, apresiasi kritik tidak hanya membawa pemahaman dan pengetahuan baru bagi diri sang kritikus ataupun penikmat seni, tetapi juga motivasi bagi seniman untuk menciptakan karya yang lebih baik lagi di masa mendatang. Contohnya adalah seorang kritikus seni yang memberikan penilaian terhadap suatu pertunjukan teater. Saat menonton, kritikus akan melihat bagaimana mekanisme pertunjukan tersebut, mulai dari cara dan teknik berakting para pemain, dialog yang dibawakan, tata kostum, dan tata rias para pemain, tata panggung, dan tata cahaya, hingga musik yang mengiringi pertunjukan tersebut. Dengan memberi perhatian pada detail, kritikus seni dapat memberikan penilaian terhadap pertunjukan tersebut. Jika ia menemukan kekurangan, misalnya dialog yang terlalu panjang dan membosankan, atau banyaknya blocking yang dilakukan para pemain, ia akan memberikan kritik dan masukan kepada para pelaku pertunjukan tersebut agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali di kemudian hari. Oke, sekian perjumpaan kita pada video kali ini. Materi akan dilanjutkan pada pertemuan atau video selanjutnya. Terima kasih. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.